Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya bersama saya Ibu Lia Nurliawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara membuat jurnal umum perusahaan jasa, khususnya bagi para pemula. Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like and subscribe video saya. Teman-teman, yang harus dipahami dalam jurnal umum adalah analisis transaksinya. Oleh karena itu, kalian harus tahu terlebih dahulu saldo normal akun. Dalam ilmu akuntansi terdapat 5 kelompok akun utama, yaitu yang pertama harta. Yang termasuk ke dalam harta diantaranya adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Harta ketika bertambah di sebelah debit dan ketika berkurang di sebelah kredit. Kemudian ada akun utang. Utang ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit. Modal. Modal ketika bertambah di sebelah kredit dan ketika berkurang di sebelah debit. Kemudian ada pendapatan ketika bertambah di sebelah kredit dan ketika berkurang di sebelah debit. Dan yang terakhir adalah beban ketika bertambah di sebelah debit dan ketika berkurang di sebelah kredit. Agar lebih mudah dalam menghafalnya, akan saya berikan tanda. Untuk yang berwarna kuning yaitu harta dan beban ketika bertambah di sebelah debit dan ketika berkurang di sebelah kredit. Dan untuk yang berwarna merah, utang, modal, dan pendapatan ketika bertambah di sebelah kredit dan ketika berkurang di sebelah debit. Nah, agar lebih jelas dalam penempatannya, akan saya berikan contoh. Kalian tolong pahami ya, nanti kita akan sama-sama menganalisis akun-akun yang terlibat. Di sini saya akan memberikan contoh soal sebanyak 8 transaksi pada perusahaan Bengkel Andi. Dan berikut adalah data transaksi selama bulan Januari 2017. Kalian tolong simak ya bagaimana cara pengerjaannya. Langkah yang pertama yaitu membuat judul terlebih dahulu, yang terdiri dari 3 baris. Untuk baris pertama yaitu nama perusahaan, baris yang kedua yaitu untuk jenis laporan, dan baris yang ketiga yaitu untuk periode akuntansinya. Langkah yang kedua yaitu membuat tabel yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian kolom referensi atau saya singkat ref, lalu kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak soal yang pertama, yaitu tanggal 1 Januari. Tapi sebelumnya kita tulis dulu ya periodenya, yaitu Januari 2017. Kemudian kita tulis tanggalnya. Tanggal 1 Januari, Tuan Andi menanamkan uangnya sebagai modal di perusahaan sebesar 35 juta rupiah. Nah, ketika Tuan Andi menanamkan uangnya sebagai modal di perusahaan, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Begitu juga modalnya akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di sebelah debit. Kemudian modal ketika bertambah di sebelah kredit. Maka langsung aja kita catat di kolom keterangannya, yaitu kas bertambah di sebelah debit sebesar 35 juta, lalu di sebelah kreditnya kita kasih strip, kemudian di kreditnya yaitu modal. Untuk penulisan kredit ini harus agak lebih menjorok ke dalam. Kemudian di kolom debitnya kita kasih strip, dan di kolom kreditnya kita catat 35 juta. Nah, kita beri garis ya. Garis ini sebetulnya untuk membantu memisahkan antar tanggal saja. Soal yang kedua yaitu tanggal 2 Januari. Kita tulis dulu tanggalnya ya. Nah, tanggal 2 Januari ini perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar 90 juta rupiah. Ketika perusahaan menerima pinjaman dari bank, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Dan hal ini akan mengakibatkan perusahaan mempunyai utang kepada bank, sehingga utang perusahaan akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta, dan harta ketika bertambah berada di sebelah debit, dan utang ketika bertambah berada di sebelah kredit.
Maka langsung aja kita catat ya. Di sebelah debitnya yaitu kas sebesar 90 juta rupiah. Dan di sebelah kreditnya yaitu utang usaha. Karena ini perusahaan jasa, maka saya catat utang usaha yaitu sebesar 90 juta rupiah. Berikutnya yaitu tanggal 3 Januari. Membeli peralatan bengkel seharga 75 juta rupiah secara tunai. Ketika perusahaan membeli peralatan bengkel, maka peralatannya akan bertambah. Peralatan termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di sebelah debit. Dan karena dibelinya secara tunai atau secara cash, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di sebelah kredit. Maka langsung aja kita catat, peralatannya bertambah sebesar 75 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 4 Januari. Membeli perlengkapan bengkel seharga 10 juta rupiah secara kredit. Ketika perusahaan membeli perlengkapan bengkel, maka perlengkapannya akan bertambah. Perlengkapan termasuk ke dalam harta, dan harta ketika bertambah berada di sebelah debit. Karena dibelinya secara kredit, maka akan timbul suatu utang, sehingga utang perusahaan akan bertambah. Utang bertambah berada di sebelah kredit. Maka langsung aja kita catat, perlengkapannya bertambah sebesar 10 juta rupiah dan hutang usahanya akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Soal berikutnya yaitu tanggal 5 Januari. Menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel sebesar 20 juta rupiah. Ketika perusahaan menerima pendapatan, maka uang kas perusahaan akan bertambah dan pendapatannya pun akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di sebelah debit dan pendapatan ketika bertambah berada di sebelah kredit. Maka langsung aja kita catat, kasnya bertambah sebesar 20 juta rupiah dan pendapatannya pun bertambah sebesar 20 juta rupiah. Berikutnya tanggal 6 Januari. Membayar gaji pegawai sebesar 6 juta rupiah. Membayar gaji termasuk ke dalam beban, maka beban perusahaan akan bertambah. Beban bertambah berada di sebelah debit. Dan karena dibayarnya dengan menggunakan uang kas, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di sebelah kredit. Maka langsung aja kita catat, beban gajinya bertambah sebesar 6 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 Januari. Tuan Andi mengambil uang kas dari usahanya sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Mengambil uang untuk keperluan pribadi, nama akunnya adalah Pripe. Pripe termasuk ke dalam modal. Ketika uang kas perusahaan diambil untuk keperluan pribadi, maka modalnya akan berkurang dan uang kasnya pun akan berkurang. Modal berkurang berada di sebelah debit dan kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di sebelah kredit. Maka langsung aja pencatatannya yaitu Pripe berada di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas berada di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Soal yang terakhir yaitu tanggal 8 Januari. Membayar angsuran pinjaman kepada bank sebesar 5 juta rupiah. Ketika perusahaan membayar angsuran pinjaman, maka utang perusahaan akan berkurang. Utang berkurang berada di sebelah debit. Dan karena membayarnya dengan menggunakan uang kas, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di sebelah kredit. Karena perusahaan mempunyai hutang kepada bank, maka nama akunnya adalah utang bank. Sehingga pencatatannya adalah
Utang bank berada di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan kas berada di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal umum perusahaan jasa untuk bengkel Andi. Jika sudah selesai, jumlahkan ke bawah untuk kolom sebelah debit dan juga untuk kolom sebelah kredit. Dan hasilnya harus seimbang atau balance ya teman-teman. Gimana, mudah bukan? Oke, selesai sudah pembahasan dari saya mengenai cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Jangan lupa saksikan terus video-video seputar akuntansi dari saya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.